Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan analisa fundamental untuk kuartal ketiga dari Pegas ya. Karena ini hangat-hangatnya nih. Beberapa hari yang lalu Lo Keng Hong ini eh, mengisyaratkan kalau saham ini murah. Oleh karena itu saya tertarik untuk membahas saham ini pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, disclaimer dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan. Jadi, semua informasi di sini bukan anjuran atau rekomendasi untuk menjual atau membeli saham ya. Karena setiap investasi itu punya potensi keuntungan dan juga resiko kerugian. Jadi, teman-teman itu harus eh, membekali dulu sebelum memutuskan ya, apakah entah itu mau membeli atau menghold atau bahkan menjual, karena keputusan investasi itu harus keputusan individu teman-teman. Jadi kami nggak bertanggung jawab jika nantinya ada kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas investasi yang teman-teman lakukan. Kita ke company profile. Jadi PGN ini salah satu BUMN ya, yang dulunya merupakan eh, perusahaan swasta Belanda yang didirikan pada tahun 1859 dengan nama firma LGN Eindhoven and Co. Gravenhage. Dan PGN ini baru ditetapkan sebagai perusahaan negara pada tanggal 13 Mei 1965. Dan kalau nggak salah sebelumnya juga namanya bukan PGN kalau nggak salah. Dan PGN ini punya grup ya, dan grupnya itu ada terbagi ke 4 segmen usaha pokok, yaitu yang pertama usaha transmisi dan distribusi gas bumi, dan kedua usaha niaga gas bumi, dan yang ketiga usaha hulu minyak dan gas bumi, dan yang keempat usaha lainnya yaitu telekomunikasi, jasa, konstruksi dan pemeliharaan jaringan pipa, pengelolaan gedung, dan sewa pembiayaan atau financial lease. Dan PGN ini listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 2003 dengan harga IPO waktu itu Rp1.500 dengan IPO share 1,29 miliar lembar, dan kode sahamnya adalah Pegas ya. Untuk shareholdernya ini jadi eh, Pegas ini dimiliki oleh PT Pertamina dengan eh, prosentase 56,96% dan publik 43,04% ya. Sedangkan untuk anak usahanya ini ada beberapa ya. Yang pertama ini PT Gagas Energi Indonesia dengan kepemilikan 100%, dan yang kedua PT Permata Graha Nusantara dengan persentase kepemilikan 100% juga, dan yang ketiga Pertagas ini 51%, dan yang keempat Pegas Solution 99,91%, dan yang kelima Pegas Telekomunikasi Nusantara 99,93%, dan yang keenam PT PGN LNG Indonesia 100%, dan yang terakhir PT Saka Energi Indonesia dan 100% ya. Kita lanjut ke laba rugi. Untuk total pendapatan sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan, hanya naik 1% di total pendapatan, dan beban pokok penjualan dan laba kotornya malah turun ini ya. Begitu juga beban usahanya juga turun dan laba usahanya juga turun 1%. Namun di sini beban lainnya ini yang sebelumnya 2,4 triliun bisa dipangkas ya, dan bahkan sekarang menghasilkan lain-lain sebesar 872. Ini sangat signifikan naiknya sekitar 136%. Di sini penghasilan lain-lainnya diperoleh karena si Pegas ini menang sengketa pajak ya pada bulan September yang lalu. Lawannya DJP pajak ini. Oleh karena itu di sini ada kenaikan yang sangat signifikan. Laba sebelum pajaknya juga naik 141%, dan beban pajak penghasilannya juga otomatis naik 22%. Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan juga naik 275%. Laba bersih tahun berjalan juga naik 275%. Pendapatan komprehensif lainnya juga naik 147%. Jumlah laba komprehensifnya juga naik sangat signifikan 331%. Laba entitas induknya juga naik sangat-sangat signifikan 416% ya. Dan untuk EPS-nya ini saya pakai annualized ya. Soalnya kalau pakai TTM ini masih minus ya nominalnya, karena di kuartal keempat
di laporan keuangannya masih waktu itu masih minus juga ya. Dan karena itu di sini saya pakai EPS-nya yang annualize supaya bisa kita hitung berapa sih harga wajarnya. Sini ada kenaikan ya dibanding kuartal yang sama di tahun lalu, ini sekitar 416%, sangat signifikan. Sedangkan untuk neraca keuangannya di sini untuk kas dan setara kasnya naik 15%, dan investasi jangka pendeknya turun 100%, piutang usahanya ada kenaikan 4%, dan sedangkan piutang lainnya ini turun 54%, dan inventorinya turun juga 19%, dengan lain-lainnya masih tetap. Namun total aset lancarnya ini ada kenaikan ya, meskipun di sini ada pengurangan, tapi total aset lancarnya keseluruhannya masih naik 2%. Sedangkan untuk aset tidak lancarnya ini piutang usaha ada kenaikan 7%, piutang lain-lainnya turun 18%, aset tetapnya turun signifikan ini ya 20%, aset minyak dan gas bumi turun 9%, aset pajak tangguhan naik 11%, aset eksplorasi dan evaluasinya tetap, dan goodwill-nya juga turun signifikan 71%, dan aset tidak lancar lain-lainnya naik 79%. Total aset tidak lancarnya ini ada penurunan 6%, dan total asetnya juga turun 3%. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendeknya ini naik 23%, dan kabar baiknya untuk yang jangka panjangnya ini turun lumayan ya, signifikan juga 10%. Namun total liabilitasnya turun juga ini 4%. Sedangkan untuk ekuitasnya, modal sahamnya juga turun 4%, tambah modal di store-nya juga turun 4%, saldo labanya juga turun 5%, sedangkan kepentingan non pengendalinya ada kenaikan 4%, dan ekuitas lain-lainnya ada penurunan 37%, dan total ekuitasnya juga turun 3%, dan total liabilitas dan ekuitasnya turun juga 3%. Untuk arus kas, untuk CFO-nya ini ada kenaikan 19%, sedangkan untuk arus kas investasinya ada perubahan 153%, begitu juga aktivitas pendanaannya ada perubahan 55% ya. Sedangkan dampak perubahan nilai tukar ini ada perubahan 51% juga, dan kenaikan atau penurunan kas bersih ini ada kenaikan 58%, kas awal periodenya juga naik 9%, dan untuk kas akhir periodenya juga naik 15%. Kita beralih ke statistik untuk laba rugi. Di sini kalau kita lihat trennya dari 2018 ke 2019 bahkan ke 2020, di sini trennya turun ya. Namun untuk 2020 ke 2021 ini udah mulai naik lagi. Bahkan untuk laba bersih dan laba bersih entitas induknya ini di 2021 annualize ini sudah melebihi dibanding 2019 ya. Bahkan 2018 juga sudah terlihat melebihi ya untuk laba bersih dan laba bersih entitas induknya. Nah, ini menandakan kinerjanya juga cukup baik. Sedangkan untuk neracanya ini kalau kita lihat untuk ekuitasnya ini dari tahun ke tahun masih komposisinya lumayan mirip-mirip ya. Liabilitasnya masih di atas dari total ekuitasnya. Namun kita tidak bisa serta-merta bilang ini keuangannya jelek. Kita harus bandingkan dengan parameter lainnya. Mungkin kalau debt to equity ratio memang kurang baik ya, karena debt to equity ratio itu membandingkan total liabilitas dibandingkan dengan total ekuitasnya. Namun untuk secara jangka pendek kita harus lihat untuk current dan quick ratio-nya ya. Di sini kalau kita lihat current dan quick ratio-nya ini masih di atas 1, artinya secara jangka pendek perusahaan ini sangat mampu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan untuk jangka pendeknya ya. Kalau kita lihat di sini di atas 1 artinya sangat baik lah untuk keuangan jangka pendeknya. Untuk rasio profitabilitasnya ini kalau kita lihat gross profit marginnya, net profit margin, operating profit margin, bahkan return on equity-nya ini sangat baik ya, karena masih di atas 10%. Cuman yang sedikit disayangkan ini untuk return on assetnya masih sekitar 5%-an ya, namun nggak masalah lah, yang lainnya masih di atas 10% ya.
Untuk arus kas di sini kalau kita lihat fluktuatif nilainya, namun masih positif ya, artinya masih baik lah. Dan di sini kalau kita lihat dibanding 2020 arus kasnya ini naik juga ya untuk kas CFO-nya. Sedangkan untuk IPS dan DPS-nya ini di sini fluktuatif juga. Untuk EPS-nya ini di tahun ini secara annualized ya ini ya, nominalnya sudah melebihi dibanding di tahun 2016 ya, sangat tinggi. Namun untuk dividennya di sini karena tahun ini belum ada pembagian dividen, jadi di sini masih kosong ya. Sedangkan untuk average dividen payout ratio-nya ini untuk Pegas ini 48%, dan rata-rata dividen yield-nya di 2,5%. Sedangkan EPS CAGR-nya secara annualized ini ada pertumbuhan sekitar 5,98%. Kita beralih ke valuasi. Untuk PE rasio saat ini di 6,79, masih di bawah rata-rata 5 tahunan dan 10 tahunannya. Begitu juga PBV-nya di 1,03, masih di bawah rata-rata 5 tahunan dan 10 tahunannya. Dan sedangkan untuk valuasinya di sini seperti biasa saya pakai beberapa metode. Untuk yang 4 awal ini basicsnya itu dari sini ya teman-teman, kalau mau ngitung sendiri. Jadi misalnya untuk yang 5 tahunan nih, kita ambil data yang 5 tahunan dikalikan dengan EPS-nya. Begitu juga untuk yang PBV dikalikan dengan book value-nya ya. Jadi nanti ketemulah nilai-nilai ini. Dan untuk rata-ratanya di sini rata-rata perhitungannya ini di 3.452 ya. Sedangkan saat ini harganya masih sekitar 1.500-an. Artinya saham ini berpotensi untuk naik 2 kali lipat lebih ya. Dan di sini margin of safety-nya di 56% ya, sangat tinggi ya. Sedangkan untuk PEG rasionya ini di 1,14, masih bisa dibilang mahal ya karena di atas 1. Dan untuk PBV kali PE rasionya di 6,96, masih jauh di bawah Graham number-nya. Nah, kalau ingin tahu nilai harga saham berdasarkan Graham number-nya bisa dilihat di sini ya teman-teman, di sekitar 2.750. Sedangkan untuk EPS price projection 5 tahun ke depan di sekitar 5.632. Kita beralih ke price performance. Di sini saya coba tampilkan harga Pegas dimulai dari tahun 2016 dan kita bandingkan EPS-nya ya. Untuk EPS tahun 2016 itu di 172, di mana harga waktu itu ranking di antara 2.500 dan 3.000, dengan rata tengahnya di 2.750-an ya. Sedangkan untuk EPS di 2018 di 179, dan ranking harganya juga di sekitar 2.500 2.750 ya. Nah, kalau kita bandingkan untuk tahun ini, di mana year to date EPS-nya untuk tahun ini itu di sekitar 169-an ya, di mana mendekati EPS di tahun 2016. Artinya saham ini berpotensi kuat naik hingga ke 2.500-an ya untuk tahun ini ya. Apalagi kalau nanti kuartal 4-nya EPS-nya itu bisa di atas 200 saja, mungkin harganya bisa rally hingga 3.000-an ya. Kalau yang kuartal 3 aja ini untuk di annualize, secara annualize saja ini bisa, kalau kita lihat di slide sebelumnya itu di sekitar 220-an ya. Artinya jika nanti kuartal 4 itu bisa mencapai 200 atau bahkan lebih, mungkin harga 3.000 itu bisa dicapai yang oleh Pegas ini. Namun kita balik lagi ya, di sini kita cuman bisa memprediksi, tapi kita tidak bisa memastikan harganya akan rally kemana. Sebelum saya tutup, di sini saya sampaikan beberapa poin tentang Pegas ini yang saya rangkum dari presentasi kali ini dan juga dari public expose dan beberapa media lainnya. Yang pertama, Pegas ini berhasil memangkas biaya lain-lain yang cukup besar di 3 kuartal terakhir ya.
Kalau kita lihat di tahun sebelumnya di 2020, biaya lain-lain di kuartal ketiga itu mencapai 2,4 triliun ya, dan di kuartal keempatnya juga naik juga, dan untuk tahun ini malah berhasil positif angkanya, jadi malah berbalik menjadi pendapatan lain-lain ya. Dan yang kedua ini profitabilitas cukup baik. Kalau kita lihat hampir semua rasio profitabilitasnya di sekitar 15% ya, kecuali return on asetnya ya, yang di sekitar 5%. Dan yang ketiga, neracanya ini kurang baik ya kalau dibandingkan dengan ekuitasnya ya, liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya. Namun kalau lihat eh, liabilitas jangka pendeknya dibanding dengan kasnya ini, saya rasa masih bisa dibilang baik ya, karena eh, sudah lebih dari cukup ya kasnya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya ya. Dan yang keempat ini, kalau kita lihat tadi valuasinya, hampir semua valuasi yang kita pakai itu masih ada margin of safety-nya ya. Dan juga kalau di rata-rata itu terlihat di sana ada 56%-an margin of safety ya. Dan yang ke berapa ini? Yang kelima, kalau teman-teman sebagai dividen investor mungkin saham ini kurang begitu menarik ya, karena dividen yield-nya terlalu rendah, sekitar 2%-an lah. Dan yang keenam ini, perusahaan ini baru memenangkan sengketa pajak ya, seperti yang disampaikan di slide sebelumnya, di bulan September kemarin perusahaan ini memenangkan sengketa pajak melawan DJP ya, sehingga ada tambahan eh, pendapatan lain-lain yang lumayan signifikan nominalnya. Ya meskipun kalau dibandingkan dengan eh, pendapatan keseluruhannya masih tidak begitu terasa, cuman lumayan baik lah. Apalagi ditambah dengan perbaikan pengurangan yang sangat signifikan di eh, biaya lain-lainnya ya. Dan yang ketujuh, ini gas bumi ini salah satu program transisi energi ya, energi dari kan kalau kita lihat di 2030 energi untuk batu bara ini akan dikurangi atau bahkan mungkin diganti ya. Nah, salah satu transisinya ini akan memakai gas. Meskipun Pegas ini eh, secara overall ini bukan cuman jual beli gas, tapi saya rasa ada potensi di sana lah. Dan yang kedelapan ini, perusahaan ini, Pegas ini sedang memiliki proyek strategis seperti penggantian pipa minyak rokan, pengembangan transportasi LNG darat dan laut untuk efisiensi kilang, gasifikasi pembangkit listrik PLN, dan pengembangan jaringan gas untuk penduduk ya, rumah-rumah itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.